Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Eko Kristiono, staf Ilmu Kesehatan Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Divisi Neonatologi. Pada siang ini saya akan memberi materi tentang resusitasi neonatus dan stabilisasi. Ya. Ini penting ya, nanti pada materi ini saya akan memberikan materi, kemudian tanya jawab, kemudian saya akan melakukan demo tadi dengan kakak PDDS dan nanti kalian mesti harus praktek ya, praktek langsung hands on ya pada materi ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari resusitasi dan stabilisasi, yaitu memahami alur resusitasi neonatus ya. Jadi harus kita karena resusitasi pada alurnya supaya kita benar ya. Kemudian melakukan alur dan tahapan resusitasi ya, kita melakukannya juga harus sesuai dengan alur resusitasi tersebut. Melakukan langkah-langkah pertolongan awal, jadi maksudnya itu melakukan resusitasi, langkah awal resusitasi ya. Kemudian melakukan pemberian terapi oksigen setelah kita berhasil melakukan resusitasi ya. Kita harus dilanjutkan dengan terapi oksigen apa yang harus diberikan kepada bayi tersebut ya. Dan yang terakhir adalah resusitasi ini tidak bisa harus dilanjutkan dengan stabilisasi, karena setelah kita melakukan resusitasi dan bayinya tersebut target kita resusitasi adalah bayi akan bernafas ya. Setelah dia bernafas ya baik ya, maka harus kita lakukan stabilisasi, karena seperti yang kita ketahui dan mungkin sudah dapat ya waktu di S1 dulu, bahwa bayi baru lahir itu harus melampaui masa adaptasi atau transisi ya. Nah, pada masa transisi itu bayi tersebut setelah kita lakukan resusitasi bisa jatuh pada kondisi yang terburukkan lagi. Bayi itu akan lahir langsung nangis ya. Dan yang itu yang kita harapkan ya. Bayi sehat ya, bayi figurus baby itu sekitar 85%. Tapi yang 10% itu bayi tersebut akan menangis atau bernafas setelah bayi tersebut dikeringkan ya, dan diberi stimulisasi atau dirangsang taktil, itu dia bernafas ya. Kemudian yang 5% dari bayi cukup bulan itu akan harus dilakukan VTP, ventilasi tekanan positif ya. Dan VTP ini adalah tindakan resusitasi yang paling penting ya. Kuncinya adalah di VTP, ventilasi tekanan positif. Yang tujuannya apa? VTP itu membuka alveolus, memberi udara ke dalam, memasukkan udara ke dalam alveolus sehingga alveolusnya bisa mengembang. Jadi ini udara ya. Udara. Tahu bedanya udara dan oksigen? Udara itu apa? Oksigennya 21% ya. Itu ya, jadi bayi baru lahir itu seperti kita aja. Begitu lahir dia butuhnya udara aja, bukan oksigen. Jadi nggak butuh bantuan oksigen, pakai oksigen 100%, nggak butuh dia. Butuhnya hanya udara yang bisa mengembangkan
apa? Alveolus, ya. Itu. Yang 2% itu harus dilakukan inkubasi, ya. Kemudian yang 0,1%, ya, semakin ke bawah itu semakin jarang, ya. Jadi intinya apa? Jadi yang paling banyak jadi seperti piramida terbalik resusitasi itu, ya. Yang paling banyak adalah yang di atas sendiri itu melakukan apa? Langkah awal resusitasi. Kemudian yang tengahnya adalah VTP, dan itu yang paling banyak. Nah, ini adalah alur resusitasi, ya. Di situ ada, ya, di sini, ya. Nanti kita bahas satu-satu langkah-langkahnya. Ya. Nah, sebelum menginjak ke ini, mungkin kemarin saya sudah pernah belum, ya, saya memberi materi tentang bayi prematur dan BBLF. Itu apa yang itu ada istilahnya apa? The golden minutes dan the golden hour. Ya, the golden minutes itu apa? 1 menit pertama setelah lahir bayi harus alveolusnya harus mengembang. Jadi VTP harus dilakukan secara cepat sebelum 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau bayi baru lahir itu kan yang sehat itu apa sih? Begitu lahir langsung nangis kan? Tadi 10 sampai 30 detik, ya. Nah, kita harapkan juga sama seperti itu, bayi yang lahir nggak nangis harus sekitar 1 menit sudah harus mengembang, ya. Itu, ya, karena ya, makanya kita harus cepat melakukan resusitasi. Terus kemudian ada istilah lagi apa? The golden hour, ya. Dalam 1 jam bayi tersebut harus sudah apa? Stabil, ya. Stabil itu bayinya harus hangat, kemudian harus tidak ada sianosis, ya. Kemudian harus tidak ada hipoglikemi, ya. Ini alur resusitasi, ya, dari DAI, ya. Yang pertama yang paling penting adalah konseling antenatal, ya. Ini pembagian tugas tim dan persiapan awal, ya. Konseling antenatal ini maksudnya supaya kita bisa mengetahui faktor risiko pada bayi tersebut, ya. Dengan kita mengetahui faktor risiko, maka kita bisa menyiapkan alat-alat yang sesuai yang akan dibutuhkan bayi. Misalnya bayi prematur yang akan lahir, usia kehamilannya 32 minggu, maka kita siapkan sungkup yang ukuran kecil, ya. Itu, ya. Kemudian juga plastik, kita siapkan plastik untuk mencegah hipotermi, ya. Itu penting, ya. Jadi misalnya riwayat ada perdarahan antena di seksio karena perdarahan di patung, maka harus kita siapkan obat-obatan untuk resusitasi jantung, hipotropik, ya. Kita siapkan cairan, ya, itu. Jadi itu penting, ya. Kemudian misalnya bayinya usia kehamilannya 42 minggu post-date, maka harus kita siapkan suction yang ukuran besar, ya, 12 sampai 14, ya. Makanya itu penting untuk konseling antenatal. Pembagian tugas tim, kenapa pembagian tugas tim, ya? Kita supaya biar tidak royok-royokan, ya, supaya resusitasinya berjalan efektif. Kemudian persiapan alat-alat, ya, ini penting, ya. Kemudian ini apa? Ada target saturasi oksigen, ya, supaya kenapa kok harus ada target? Supaya kita tidak memberi oksigen yang berlebihan, ya, pada bayi. Misalnya ini bayi
pada 1 menit itu saturasinya 60 sampai 65. Nah ini masih normal, jadi kita nggak perlu pakai, bayi tersebut tidak perlu juga diberi oksigen, karena ya memang 1 menit fisiologisnya adalah 60 sampai 65, ya. Jadi bayi baru lahir itu, sudah pernah ada yang lihat bayi baru lahir nggak? Begitu lahir dia pasti biru, ya, cyanosis, meskipun dia nangis kuat, penuh otot baik, ya, dia geraknya aktif, tapi dia masih cyanosis kan, ya, karena saturasinya masih 60 sampai 65. Dan ini sesuai waktu dia di intrauterin, ya, dan secara bertahap, ya, kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit saturasi itu akan membaik sendiri. Jadi kita tidak perlu memberi oksigen, ya, tidak, karena oksigen sangat intoksikasi oksigen pada bayi baru lahir itu memberikan komplikasi yang banyak pada bayi tersebut, ya. Beda dengan anak, beda dengan dewasa, ya. Khusus untuk bayi baru lahir itu kita mempunyai target saturasi, ya. Kita nilai hanya prematur, bernafas, dan atau menangis, dan juga harus potong, ya. Jadi bukan abgaspro, ya. Bila semuanya ini tidak, maka bayinya termasuk bayi yang vigorous baby, bayi yang sehat, ya. Maka kita lakukan perawatan rutin, ya, rawat bersama ibunya, ya. Bisa kita, setelah kita ikat tali pusatnya, kita potong, bayinya diletakkan di dada ibu, kita lakukan apa? Inisiasi menyusui, ya. Nah ini konseling antenatal. Apa saja yang konseling antenatal? Usia kehamilan, kita tanya ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau sudah pecah, apa warnanya? Merah, campur darah. Kalau campur darah ya berarti ada antimatum bleeding. Meconium, ya. Ini yang kita tanya, ya. Apakah ada faktor risiko tambahan untuk ibunya? Misalnya apa? Faktor risiko tambahan, hipertensi, penyakit kronis, diabetes, ya, itu risiko tambahan, ya. Bagaimana rencana manajemen tali pusat? Nah ini kita diskusikan dengan dokter obstetrik, ya. Biasanya kita diskusikan bagaimana, ya. Biasanya kalau bayinya nanti lahir nggak nangis, segera kita potong tali pusat, kita potong, kemudian bayinya langsung diletakkan di infant warmer, kemudian kita lakukan resusitasi, ya. Ini konseling antenatal ini penting, ya. Dengan usia kehamilan, faktor risiko, kita bisa mempersiapkan alat-alat yang harus disiapkan, ya. Ini faktor risiko tambahannya ini, ya. Kita bisa dibaca sendiri, ya. Faktor risiko tambahannya, ya. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui tadi, ya. Kita bisa mempersiapkan dan kita bisa meramalkan kemungkinan yang terburuk setelah bayinya lahir, ya. Misalnya perdarahan, ada perdarahan, yang kemungkinan terburuk pada bayinya terjadi apa? Shock, hipovolemi. Maka kita harus menyiapkan tahapannya tadi, ya. Harus cepat, ya. Harus kita siapkan cairan, harus kita siapkan inotropik, ya. Itu. Ini ya. Misalkan seperti ini, ya. Jadi ininya di sini, ya. Kamu lihat kalau kamu sudah di bawah, tasnya di bawah, ada. Nah,
tadi itu waktu melakukan VTP ya, VTP-nya adalah VTP yang efektif. Maksudnya apa VTP yang efektif? VTP dengan dada mengembang. Ya, jadi kalau kamu melakukan VTP, yang kamu lihat harus pengembangan dadanya. Ya. Jadi kalau dadanya nggak kembang, itu jangan dilanjutkan VTP-nya. Ya, harus diberhenti dulu, kemudian kita lakukan langkah koreksi sungkup. Ya, dipastikan tidak bocor, makanya harus sesuai dengan usia kehamilan bayi. Ya, kemudian reposisi kepalanya, kepala tidak boleh terlalu fleksi, tidak boleh terlalu ekstensi. Jadi setengah ekstensi atau biasa sering disebut menghidu. Ya. Ini setelah kita lakukan koreksi SR ini, kita lakukan VTP lagi 2-3 kali. Kalau dadanya sudah mengembang, maka kita lanjutkan VTP berapa lama? 30 detik. Ya, 30 detik. Kita lakukan VTP 30 detik. Ya. Apabila tidak mengembang setelah langkah koreksi SR ini, maka kita lakukan mungkin masih ada secret, ya, kita isap dengan isap secret, ya, kita suction, kita buka mulut, kita lakukan lagi VTP 2-3 kali. Kalau dia sudah mengembang, maka kita lanjutkan berapa lama? 30 detik. Ya. Kalau tidak mengembang, maka kita naikkan tekanannya. Ya. Kalau kamu pakai ini, itu tekannya harus lebih kencang lagi, ya. Kemudian alternatif jalan atau intubasi, ya, ini jarang dilakukan, ya. Ini adalah ventilasi tekanan positif, keduanya harus sudah 100%. Ini kayaknya film videonya nggak ada. Ventilasi dan kompresi dada diberikan apakah sudah lebih kuat, maka kita evaluasi dengan dana kado, ya, dada pengembangan dada, apakah dada mengembang setiap ventilasi, kita evaluasi. Jalan nafasnya terbuka atau tidak, kecepatannya benar atau enggak, ya, 3 kali kompresi dan 1 kali VTP. Kedalamannya waktu kompresi dada itu harus sepertiga diameter anteroposterior dada, dan apakah oksigennya sudah 100%. Ini evaluasi VTP dan kompresi dada. Evaluasi VTP tadi apa? Kalau evaluasi VTP apa? SRI BTA. Kalau evaluasi VTP dan kompresi, dana kado, ya. Itu singkatan-singkatannya. Ya, ini kalau setelah VTP dan kompresi dada masih tetap 60 detik masih tetap saturasi denyut jantungnya masih kurang dari 60, maka kita pikirkan pemberian inotropik dan kita pemberian bolus NaCN, ya. Apalagi tadi waktu antenatal, konseling antenatal ada indikasi antipartum bleeding, ya. Mungkin ini karena shock bayinya, ya. Kemudian, nah ini tuh pemberian CPAP, ya, continuous positive airway pressure, indikasinya, nah ini di sini, ya, tempatnya di sini, ya. Kalau bayinya itu bernafas spontan, tapi ada retraksi, merintih, dan ada takipnu, maka indikasinya terapi oksigennya adalah pemberian CPAP. Ya, ini, ya, bila setelah 10 menit
melakukan resusitasi denyut jantung tetap tidak ada, usaha nafas, usahakan resusitasi dapat dihentikan, namun kita harus melihat kasus per kasus, ya. Bila denyut jantung tetap tidak ada setelah resusitasi setelah 20 menit setelah lahir, maka usahakan resusitasi dapat dihentikan, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang stable. Stable adalah sugar dan safe care, temperatur, RW, blood pressure. Kita melakukan laboratorium, semacam laboratorium, dan emotional support kepada keluarga. Nah, pada waktu resusitasi tindakannya adalah ABCD, RW, breathing, sirkulasi, gerak. Ya, RW itu apa? RW apa? Nah, tindakan apa yang kita lakukan pada waktu resusitasi? Langkah awal tadi, tindakan mengeringkan dan merangsang kasur. Itu maksudnya merangsang RW. Oh bukan ya, RW itu artinya apa? Nih, posisi menghidup. Ya, itu RW. Suction kalau memang dirinya banyak, ya. Kemudian breathing itu tadi, ya, merangsang taktil supaya bayinya bernafas sendiri dulu, ya. Tapi kalau tetap tidak bisa, maka harus kita lakukan apa tadi? Ventilasi tekanan positif. Sirkulasi tadi apa? Tindakan kita apa? Memberi kompresi dada. Ya, kemudian drug tadi obat-obatan. Kemudian upayakan bayi buang ini langkah stabilisasi, ya, bayinya tetap hangat. Berapa suhunya normal? Kita usahakan berapa? 365 sampai 375, ya. Sweet maksudnya apa? Tidak dicegah tidak terjadi hipoglikemia. 60 sampai 95. Ya. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa demo, ya. Jadi nanti akan diperagakan oleh KPPDS, ya. Dokter Yara dan Dokter Benita, silakan memperagakan. Ya. Jadi misalnya ini dari sini, tadi saya yang melakukan, ya, resusitasi, ya. Nah ini ininya harus tiga, ya, ada 3. Satunya untuk bantal sini, bantal supaya untuk menjaga posisi bayi, ya. Coba ini, bisa ini. Nah, ini kain kering, dan ini yang ini untuk menerima, ya. Misalnya ini, ya, bayinya lahir, kita terima, bayinya tidak menangis, nafas megap-megap, tonus otot lemah, kita taruh di infant warmer atau pemancar panas, ya. Kita posisikan menghidu, kita lakukan suction kalau memang lendirnya banyak, ya. Kalau nggak banyak, ya nggak usah. Jadi suction itu tidak rutin dikerjakan, ya. Langsung kita lakukan, dikeringkan sambil merangsang taktil, ya. Dikeringkan, ya. Ini, ya. Kemudian kita posisikan kain yang sudah basah, kita buang, ya, diganti dengan kain yang kering supaya tidak, untuk mencegah terjadinya apa? Kita posisikan lagi, kemudian kita nilai. Yang kita nilai apa? Menangis dan kalau bayinya sudah menangis kuat, ya sudah pasti heart rate-nya pasti sudah lebih dari 100%, ya.
Kalau menangisnya masih megap-megap, maka kita periksa stetoskop ya dalam berapa lama? 6 detik ya. Misalnya 8, jadinya berapa? 80. Langsung kita lakukan ventilasi tekanan positif ya. Ini ya, kalau menaruh ininya, sungkupnya dari dagu gini ke, kemudian tekan. Ini harus seperti huruf G. Ini ujung apa ini, jari telunjuk dan jari ibu jari ini di pangkalnya ini ya, menekan ke bawah ya. Kemudian yang jari ini menjaga dagunya ya. Dan kemudian kita lakukan VTP. Nah, apa yang kita lihat? Evaluasi gerakan dada. Kalau dadanya sudah mengembang, maka kita lakukan lanjutkan VTP selama berapa lama? 30 detik. Kemudian iramanya adalah pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Oh ya, jangan lupa pada waktu melakukan VTP harus dimonitor apa? Saturasi. Coba contoh saturasi ada. Ya wes itu aja. Ini aja ya saturasi ya. Kita pasang saturasi ya. Lakukan pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas selama 30 detik. Setelah kita 30 detik, apa yang kita evaluasi? Nafas, heart rate dan saturasi. 3 ini aja yang paling penting yang harus kita evaluasi. Ya. Bila heart rate-nya kurang dari 100, kurang dari 60, maka harus kita lakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Coba kita lakukan. Ya. Kalau melakukan kompresi dada dan ventilasi, oksigennya harus berapa persen? 100%. Nah, 100% itu harus ini disambung dengan apa ini, reservoir, kemudian oksigennya ini disambung oleh oksigen ya, oksigen super oksigen. Kemudian kita nyalakan berapa? 5 sampai 10 liter per menit. Coba lakukan VTP dan kompresi. 3 kali VTP, 1 kali kompresi. 3 pompa. 1 yang ini adalah yang kompresi. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3. Ayo ngomong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini kalau melakukan kompresi, ininya harus, ibu jarinya harus nekuk gini. Nah, sekarang lokasinya dulu. Kompresi lokasinya di mana? Kita menentukan, kita menyusuri arcus costae, kemudian processus paidois ya, kemudian galis linear, imaginer, papilla mama, terus di tengah-tengahnya, ya. Pompa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selama berapa lama? 1, 2, 3. Selama berapa lama kompresi dan VTP? 1, 2, 3. 60 detik. Ya, kalau VTP berapa lama tadi? 30 detik. Kalau kompresi dan VTP 60 detik. Setelah 60 detik, ya 60 detik, apa yang dievaluasi? Terus dievaluasi apanya? Saturasi dan heart rate. Ya, heart rate-nya 80 ya, tadi 66 detiknya 8, jadi 80. Kalau 80 berarti kompresi dada dihentikan, VTP dilanjutkan. Pompa lepas, coba ngomong. Pompa lepas, pompa lepas, pompa lepas. Ya, selama berapa lama? 30 detik. Ya, 30 detik dievaluasi. Evaluasi 30 detik. Apa yang dievaluasi?
nafas spontan bayinya. Terus kemudian heart rate-nya 12. Jadi berapa? 120. Terus kemudian apa lagi? Saturasinya 90. Ya, udah. Terus kemudian setelah nafas spontan dilepas, terus yang dievaluasi apa? Apakah ada merintih, kemudian retraksi, ada takipnu atau tidak? Ya, bayinya ada takipnu, kemudian ada merintih, ada retraksi, maka diberikan apa terapi oksigennya? Ya, sudah. Nah, sekarang silakan praktek sendiri-sendiri. Ayo, ini ada apa itu namanya? 3 manekin, silakan. Ayo. Ayo maju. Saksen ini itu jangan lupa ini dipencet dulu dari mulut, dilepas, dibuang, dilepas lagi, masukkan, dibuang lagi, dari hidung sekali, gitu, ya, udah. Nah sekarang coba satu-satu, ya, urut aja dari kamu, ya. Nah ini sekarang kamu yang menerima bayinya. Terus kamu lakukan langkah awal, kemudian kamu lakukan PTP, ya. Bayi lahir nggak nangis, ditaruh di infant normal, kemudian dilakukan apa? Dikeringkan sambil merangsang taktil. Tadi gimana ngeringkannya? Jangan gini-gini, gini. Nah, ini merangsang taktil. Ya, ini coba ayo lakukan. Nah, tadi terus sampai ya dibalik, punggungnya dikeringkan sampai merangsang taktil. Ya, terus ini, ya. Terus kain yang sudah basah dengan kain yang kering. Kemudian apa yang kita nilai? Bayinya nafas menggap-menggap, atau bayinya apnu. Kalau apnu langsung dilakukan PTP. Jadi kalau apnu tidak perlu dicek. Gatritnya pasti akan, karena indikasinya adalah apnu langsung. Tapi kalau menggap-menggap kita cek dulu, ya. Kita lakukan PTP. Jadi dari dagunya hidung dan posisinya si clamp. Ya. Kita lakukan pemeriksaan positif, pompa lepas. Nah ini apa yang terjadi? Dadanya Tidak mengembang, maka harus dilakukan langkah apa tadi? Koreksi SRBI-BTA. SR itu apa? S sungkuknya. Nah ini kan bocor, mungkin kurang. Terus dada ininya terlalu ekstensi. Coba ininya kurang mendorong ke bawah. Nah, udah. pompa lepas. Nah, pompa lepas. Selama berapa lama? 30 detik. Pompa lepas. Ya sudah. Kemudian 30 detik dievaluasi. Hasilnya kurang dari 65 hasilnya. Harus melakukan kompresi dan PTP. Nah, coba yang melakukan kompresi, ayo. Ayo, sini kompresi. 3 kali kompresi, 1 kali PTP. Tuh, 1, 2, 3, pompa. Langsung tuh, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu juga sama. Jangan diem. 2, 3, pompa. Ya, setelah
Berapa lama ini? 60 detik. Sudah dievaluasi. Adret RR saturasi. RR-nya 7. Lalu maka kompresi dada dihentikan. Berapa lama PTP-nya? 30 detik. Ya, udah gantian. Kamu yang PTP, kamu yang kompresi. Gantian satu pasang ganti-gantian. PTP dulu. Enggak ada tasnya dulu. Ya, sebentar dia PTP dulu. Coba PTP. Lepas, pompa lepas, pompa lepas. Nah, sekarang PTP dan kompresi. Ya. Ya. Oke. Dah. Ayo gantian lagi. Iya. Bukan PTP dulu. Ya. RR-nya belum bagus. RR-nya belum bagus ya. Berapa kali kecepatan? Pompa lepas. Nah, sekarang kompresi dan PTP. Saya gantian. Ya. Sudah. Ya. Pompa lepas. Ya, lagi. Itu Arun. Nah, sekarang kompresi dan PTP. Berapa lama? Sudah main belum? Apa yang pertama harus kita lakukan yaitu apa tadi? Konseling antenatal. Ya, apa yang kita perlukan pada waktu konseling antenatal? Apa? Usia, terus kemudian apa lagi? Faktor risiko ibunya. Terus kemudian ketuban, bayinya tunggal atau kembar atau 3, ya, untuk menentukan langkah resusitasi yang akan kita lakukan, ya. Dengan mengetahui faktor risiko, kita bisa meramalkan kondisi yang terburuk setelah bayinya lahir, ya. Kemudian kalau lahir bayinya nggak nangis, maka harus kita lakukan apa tadi? Ya, langkah awal itu namanya langkah awal resusitasi, ya. Kalau disingkat namanya HICAP, hangatkan. Terus apa lagi? A, atur posisi. Kemudian I, isap lendir. Kemudian K, kayaknya apa? Dan sambil rangsang taktil. Kemudian itu tadi sudah. A, atur posisi, dan P-nya apa? Penilaian. Apa yang harus kita nilai tadi? Ya, apa? Rate, ya, nafas, heart rate, dan ya, bila heart rate-nya kurang dari 100 maka harus kita lakukan PTP, ventilasi tekanan positif. Berapa oksigen yang harus kita berikan? Kalau 21%, ya, pada bayi prematur
Aterem pada bayi prematur bisa sampai 30%. Ya, kita lakukan berapa lama? 30 detik. 30 detik. Gimana itunya, iramanya gimana? Lepas, lepas, pompa, lepas, lepas, pompa, lepas, selama 30 detik. Apa yang harus kita evaluasi pada saat PTP? Harus kita monitor. Pada saat ya. Kemudian bila berapa lama? 30 detik. Kalau setelah 30 detik kita evaluasi apa? Bila heart rate-nya kurang dari 60 maka kita lakukan apa? Kompresi dan kompresi dada. Ya. Pada waktu melaksanakan VTP dan kompresi dada, fraksi oksigennya berapa? 100%. Terus berapa kali kompresi dada, berapa kali VTP? 3 kali 1 dada, 1 kali VTP. Berapa lama? 60 detik. Iramanya gimana? 1, 2, 3, 4. Bagus, keras, bareng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selama berapa lama? 60 detik. Ya, yang kita evaluasi apa setelah itu? Kalau heart rate-nya sudah lebih atau sama dengan 60, maka kompresi kita hentikan, VTP kita lanjutkan. Ya. Jadi indikasinya menghentikan kompresi bila heart rate atau sama dengan 60. Kapan kita menghentikan VTP? Heart rate di atas 100. Heart rate di atas 100 dan ada nafas spontan. Ya, jangan lupa nafas spontan. Kalau nggak ada nafas spontan ya jangan di ini, ya. Terus kapan memberi CPAP? Indikasinya selain resusitasi. Yang paling penting apa? Nafas spontan. Dan nafas spontan harus disebutin dulu, ya. Nafas spontan. Kalau nggak ada nafas spontan nggak bisa kita memberi CPAP, ya. Harus diintubasi, harus dengan ventilator, ya. Kalau ada, jadi indikasinya CPAP kalau ada nafas spontan, ada retraksi, berhenti, ya. Jadi intinya ada gawat nafas, ada distress. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri materi hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.